Good morning students, Shalom. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online kita. Sebelumnya, coba buka bukunya halaman 39 di bab yang ke-6, Tubuhku milik Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Persiapkan diri kalian, tutup matanya, lipat tangannya, Miss akan membawakan doanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami masih bisa belajar dan bersuka cita. Tuhan, berikan kami pikiran yang fokus agar kami bisa memahami isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, tokoh yang pertama yang akan kita pelajari di mana mereka menggunakan tubuhnya adalah Miriam. Siapa sih Miriam ini? Miriam adalah kakak perempuan Musa. Nah, mari Miss akan ceritakan satu cerita Alkitab ya. Nah, pada suatu hari bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, mereka harus menyeberangi laut Teberau. Tetapi Firaun dan tentaranya mengejar mereka karena Firaun tidak terima kalau bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, bangsa Israel mulai bersungut-sungut karena mereka terjebak. Di depan ada laut, di belakang ada tentara. Tuhan memberikan pertolongan kepada Musa karena Musa berdoa agar Tuhan menolong mereka. Dan apa yang terjadi? Tuhan bertindak, Tuhan memberikan mujizat sehingga Musa dapat membelah laut Teberau. Tuhan memberikan mujizat kepada bangsa Israel sehingga Musa dapat membelah laut Teberau. Nah, mereka dapat berjalan menyeberangi laut tersebut sehingga mereka terlepas dari kejaran Firaun dan tentaranya. Miriam, kakaknya Musa, memimpin bangsa Israel untuk memuji Tuhan di tepi laut karena Tuhan telah membebaskan hidup mereka. Miss mau bertanya nih, apa yang kamu lakukan ketika kamu ketakutan? Nah, mari kita belajar dari Miriam, kakaknya Musa. Saat dia ketakutan, dia memuji-muji Tuhan sehingga Tuhan memberikan pertolongan. Tokoh yang kedua yang akan kita pelajari adalah Petrus. Petrus menggunakan kakinya untuk memberitakan Injil. Dia berjalan kaki dari kota ke kota, desa ke desa untuk memberitakan Injil. Nah, banyak orang yang telah sembuh dalam pelayanan Petrus dan banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan. Pada suatu hari, Petrus sampai di gerbang indah yang terdapat di Bait Tuhan di Yerusalem. Dia melihat ada seorang yang lumpuh sejak lahir dan meminta sedekah dan mengharapkan akan mendapatkan sesuatu dari Petrus. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi aku dapat mengadakan mujizat kepadamu sehingga orang lumpuh tersebut dapat berjalan dan dia melompat-lompat kegirangan karena dia telah menerima kesembuhan daripada Tuhan." Jadi Petrus memuliakan Tuhan dengan berjalan dan memberitakan Injil. Tokoh yang ketiga, kita bisa belajar dari Paulus. Paulus menggunakan tangan dan pemikirannya untuk memuliakan nama Tuhan. Dia menulis banyak sekali surat-surat untuk jemaat-jemaat yang ada di Roma, Efesus, Korintus, Filipi, Kolose, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan kamu? Kamu dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat di mana kamu menggunakan tubuh kamu sebagai milik Tuhan. Contohnya adalah belajar dengan baik, membantu orang yang sedang kesulitan, merawat tubuh, mendoakan orang tua, dan mendengarkan nasihat orang tua. Nah, dari ketiga tokoh yang Miss jelaskan, yaitu Miriam, Petrus, dan Paulus, kita bisa belajar bahwa tubuh yang telah Tuhan berikan harus kita pergunakan dengan baik dengan memuliakan namanya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.